Maaf, tidak bisa lagi ya, karena jam 8 malam itu angkot tidak mau terima penumpang. Saya mulai rintik-rintik dan saya bilang, oh bunda, aduh bagaimana saya jalan kaki, lupa-lupa pula ingat mana belok-beloknya sampai di rumah. Dan beberapa menit kemudian satu mobil lewat. Saya ingat Ibu Maria, anak laki-laki yang, suster kok berdiri di sini? Ya, angkot tidak ada lagi. Hai, mari, di mana suster tinggal? Dan dia antar saya. Suster, kalau nanti pulang kapan-kapan suster bertugas di Anevolang kami, cari saya. Saya selalu kok berdoa di sini. Malaikat pelindung jam 8 malam gelap. Dia mengantar aku selamat sampai di biara. Itu. Dan saya juga kalau naik pesawat selalu saya bilang, saya ingat malaikat kamu di tengah-tengah kami. Dengan malaikat lindungilah kami di pesawat ini. Inilah pengalaman saya pertama tentang malaikat pelindung. Saya tidak bagaimana Tuhan, tolonglah malaikat, tolonglah supaya air ini jangan terus supaya bisa. Kami udah berjam-jam, tolonglah supaya bisa kami menyeberang, sudah malam sekali. Nanti datang pula potong leher itu, nanti dipotong leher kami. Jadi kan dengan berdoa begitu, tolonglah Tuhan, tolonglah malaikat, suruhlah Tuhan mengutus malaikat-Mu untuk melindungi kami dan kami bisa menyeberang. Bukan hanya saya, satu bus itu. Jadi kan, tiba-tiba kan berasa gitu kan, mobil itu ya nggak bisa. Tapi makin berapa jam kemudian suruh dia ya bisa lah mobil itu. Udah sampai ke dalam bannya semua kan. Kata orang sebelah saya, suster, kok bisa ya itu bahwa air itu kok bisa tiba-tiba rendah begitu, tidak sungainya mengalir dengan bergelombang itu kan. Ya Tuhan tolong kita. Pertama waktu saya pindah ke Tarutung itu dikasih tugas untuk memimpin SMP. Dan pada waktu itu pada tahun 82 ini naik motor itu, naik Honda itu belum banyak wanita, laki-laki yang banyak kan. Jadi dari Tarutung sampai ke Air Raja itu 25 km. Itu jalannya bukannya jalan yang bagus, masih berbatu-batu, berlubang-lubang. Tetapi saya tidak pernah khawatir. Dalam setiap kali saya mau berangkat, saya serahkan pada Tuhan. Tuhan, apapun yang akan terjadi di jalan, aku serahkan padamu. Satu kali, pagi-pagi sekali kami pergi naik sepeda dayung ya, sama Bangare. Terus kalau itu nggak bisa lupa itu ya. Jatuh pas di tiang lampu ya, yang belum stol itu. Lampu listriknya. Jadi hidup saya tersentuh di di tiang itu di bak. Lalu saya rasakan pedis. Saya bilang sama saudara masih bilang, tengok dulu apa ya berdarah hidung kena. Tidak katanya. Ternyata aku kan merasa kesakitan. Sudah itu pulanglah kami kan dari pelabuhan. Terus semakin berilah kurang sampai ini. Baru terbit sensi almarhum itu lalu ya, kau itu ditertawakan saya. Saya cenderung pada sampai sekarang juga cenderung pada Bunda Maria dan Yesus. Misalnya kalau saya mau pergi, setiap hari mau ke sekolah, saya katakan Bunda Maria, Yesus putrimu sedang berjalan ya, tolong di perjalanan. Saya pergi dengan sepeda motor. Sebenarnya tidak terlalu ramai ya, tapi mungkin saking konsentrasinya saya mau menuju ke tempat itu, tiba-tiba ada truk jalan begitu. Saya tidak sadar bahwa saya melanggar peraturan. Artinya kan normalnya kita jalan di sebelah
kiri, tapi saya pergi ke tengah-tengah. Entah mengapa saya pada waktu itu tersadar saya ini sudah pergi ke tengah-tengah. Rupanya bapak itu yang membawa mobil itu dia klakson, tapi saya seperti tidak mendengar klakson itu. Setelah sadar saya mengingat kembali, terima kasih Tuhan. Tapi terkilas dalam pikiran saya itu, ini malaikat pelindung ini. Kita ke Padang, dan dari Padang ke Medan, naik pesawat Mandala. Sudah berjalan jauh, tinggal seperempat jam lagi sebenarnya turun ke Medan. Entah kenapa ada pengumuman bahwa hidrogennya kurang atau apa itu, akhirnya kembali lagi ke Padang. Dan di situ kami hening semua, tidak ada yang berbicara karena memang berdoa, ya, dalam hati menurut agama masing-masing. Tidak ada yang suruh, tapi spontan begitu diumumkan. Akhirnya saya berpikir, loh, ini Padang ini justru dekat laut, jangan nanti masuk ke laut, ya. Tapi pasti Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjaga dan melindungi. Kalau memang Tuhan masih membutuhkan tenaga saya, ya tentu akan diselamatkan. Nah, puji Tuhan sampai di Padang masih baik, diperbaiki semua. Kemudian berapa jam kemudian, 3 jam kemudian berangkat ke Medan lagi, pesawat yang sama. Lalu sampai di Medan, pas pesawat pertama tiba, mati mesin. Lalu sudah diberitahu alat-alat berat pemadam kebakaran sudah siap sekeliling itu. Nah, saya katakan puji Tuhan masih selamat juga sampai di Medan. Akhirnya kami bertepuk tangan semua di situ, sama-sama mengatakan puji Tuhan, kami sudah selamat.